Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Seperti biasa, kali ini aku mau share aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga yang punya anak kembar dan tinggalnya di rumah desa sederhana ya pastinya. Walaupun kegiatan yang aku share adalah kegiatan yang biasa-biasa aja, tapi insya Allah semangatnya luar biasa ya Bun. Nah, aku awali kegiatan aku dengan beberes dulu nih di kamar yang masih apa adanya banget gitu ya. Karena memang kamar ini tuh ya belum direnov ya Bun. Kemarin tuh kan renovnya baru sampai dapur. Nah, jadi sekarang ini dinikmati aja dulu ya yang seperti ini. Siapa tahu nanti kedepannya ada rezekinya. Terus juga rumah bagian depan bisa juga direnovasi ya Bun. Walaupun aku yakin sih pasti semuanya butuh proses yang enggak mudah gitu ya. Terus juga butuh waktu yang mungkin bisa juga lumayan lama ya. Karena kan harus nabung dulu. Tapi nggak apa-apa loh Bun, walaupun sekarang ini rumahnya masih sederhana gitu ya. Tapi kita udah udah punya keinginan nanti gitu ya, atau mungkin udah berhayal-hayal punya rumah bagus. Nggak apa-apa Bun, berhayal kan nggak ada yang ngelarang gitu ya. Terus juga berhayal kan nggak berdosa ya Bun. Tapi yang jelas kita itu kalau mau menginginkan sesuatu yang baik-baik pastinya agar Allah juga mengabulkan semua keinginan kita ya. Nah, kamar udah bersih dan rapi Bun. Di sini aku lanjut ke dapur. Ini aku mau unboxing dulu. Ini aku tuh dibeliin sama ibu angkat aku ya Bun. Ya, ibu angkat yang berawal dari seorang subscriber biasa sebelumnya. Dan sekarang itu udah kayak ibu aku sendiri gitu ya. Karena memang beliau itu baik banget. Nah, jadi beliau itu ngeliat gitu ya sendok Bun di Shopee. Dan sendoknya tuh cantik banget warna pink gitu ya. Nah, beliau itu pengen beli buat beliau sendiri gitu ya awalnya. Tapi karena memang sendok ini tuh warna pink dan cantik banget, akhirnya beliau juga nawarin aku Bun. Karena kan beliau tahu ya kalau dapurku itu kombinasi pink putih gitu Bun. Jadi beliau nawarin gitu, nanya aku mau nggak gitu ya. Dan aku bilang mau dong ya Bun ya. Namanya juga kalau ditawarin orang terus ditanya gitu ya Bun ya. Alhamdulillah pas aku bilang wah cantik banget, mau, aku bilang gitu ya. Terus langsung udah dibeliin sama ibu angkat aku ya Bun. Barokallah, mohon doanya ya semoga ibu angkat aku di sana murah rezeki terus juga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah, ini tuh sendoknya itu cantik banget ya Bun. Ini tuh kemarin aku belinya gitu ya, memang di live gitu ya Bun. Karena memang kalau di live itu kan tentunya lebih murah ya. Karena kalau di tempat aku Bun, kalau misalnya belanjanya itu bukan di live, ongkirnya mahal gitu ya. Jadi kemarin pas sudah dicek-cek gitu ya sekian-sekian harganya, nah aku dibayarin deh sama ibu angkat aku. Terus ini tuh akhirnya sampai gitu ya Bun untuk sendoknya, Masya Allah. Rasanya itu ya Bun, punya sendok secantik ini tuh Masya Allah kayak seneng banget gitu ya, nambah-nambah perintilan di dapur. Terus ini tuh nambah-nambah juga kayak jadi hiasan sekalian gitu ya Bun. Karena kan dia itu cantik banget. Terus juga dia itu bener-bener elegan dan menawan banget sih ya. Ini tuh pokoknya buat jadi pajangan juga cantik. Apalagi kalau seandainya punya meja makan yang cantik ya Bun. Nah, ini tuh taruh di meja makan gitu ya, bah pasti cantik banget. Tapi berhubung di sini aku belum ada meja makannya, jadi mungkin ini tuh nanti aku mau simpen dulu Bun sampai aku tuh nanti tahu gitu ya mau naruh di mana. Karena jujur aku tuh masih bingung sih Bun naruh di mana. Karena kalau di meja makan yang sekarang ya, itu meja makan aku kan juga bekas meja TV ya Bun, dan itu kecil terus juga pendek, dan takutnya nanti diambil sama anak-anak dan dimainin. Kan ini kan ada pisaunya gitu ya. Jadi harus diantisipasi, dan mungkin kalaupun nanti tuh ditaruh di luar, mungkin bakalan aku pajang di tempat yang agak tinggi gitu sih Bun. Tapi untuk sekarang ini aku nggak pajang dulu ya. Aku mau simpen dulu deh Bun sampai nanti tuh nemu posisi dan tempat yang pas. Nah, gimana nih Bun menurut bunda-bunda semuanya, pisau sendok setnya plus pisau-pisaunya juga itu cantik banget ya Bun, Masya Allah. Terima kasih ya buat Oma di sana yang udah ngasih Dina perangkat seperangkat, bukan seperangkat sih, tapi kayak bukan pisau, sendok ya. Ya Allah, kok dari tadi belibet mulu ya. Mohon maaf ya Bun, aku agak belibet untuk voice overnya dikarenakan memang di sini tuh aku lagi buru-buru voice over. Karena ini tuh aku voice over sambil nemenin anak-anak tidur Bun. Jadi takutnya kalau voice overnya lama, anak-anak malah tidurnya jadi lama gitu kan, karena denger bundanya ngoceh terus gitu ya. Makanya agak belibet, mohon maaf ya Bun ya.
Namanya juga kita manusia ya bun, kadang juga kita itu pengen banget voice over kita itu lancar gitu ya seperti orang-orang. Tapi nyatanya voice over tidak semudah itu gitu ya, bener-bener butuh perjuangan banget tuh kalau voice over. Dan bener-bener voice over itu menurut aku tidak semudah itu gitu ya, beneran harus hati-hati gitu, bukan hati-hati sih, fokus gitu ya. Karena kalau misalnya fokusnya itu udah buyar, udah deh ya voice overnya pun isinya itu pasti bakal amburadul. Oke deh bunda, di sini setelah aku tuh tadi selesai unboxing, terus aku juga tadi nyusun cucian piring ya ke lemari. Nah itu tuh di wajan yang ada di kompor ya, itu tuh aku lagi ngangetin sisaan lauk kemarin gitu ya bun. Nah ini aku juga lanjut mau nyuci piring. Seperti biasa aja lah ya bun, kalau misalnya mau nyuci piring gitu ya, ya udah pasti diberesin dulu tuh cucian piring yang kemarin gitu ya, atau yang sebelumnya yang masih nangkring di peniris piring gitu ya, biar nanti tuh ada tempatnya. Dan mohon maaf bun, itu ada bocil ya, ada si Twin, dia itu lagi ngambil air minum ya. Karena memang air minum itu sebenarnya ada di teko bun, tapi kan tekonya itu berat gitu ya, dan Twinnya nggak bisa ngambil gitu ya. Hasil si Twinnya itu ngambilnya dari ini ya, dari ember yang ada di bawah kolong, karena itu adalah ember tempat air minum gitu bun. Aku udah ngasih tahu sama anak-anak sih, makanya kalau misalnya anak-anak itu pengen minum terus aku mager ngambilinnya gitu ya, ya udah deh aku suruh aja anak-anak ngambil sendiri. Nah di sini tuh kalau misalnya cucian piring ya bun ya, pasti deh nggak pernah absen ya. Aku yakin sih bunda-bunda juga gitu. Kemarin itu juga ada yang yang komen gitu ya bun di videoku yang sebelumnya. Katanya itu ikut terharu gitu ya ngelihat aku yang sekarang gitu ya, karena kalau sebelumnya nyuci piringnya kan selalu lesehan di bawah, dan kalau nyuci piring pasti seabrek-abrek gitu ya, kayak sebaskom gede. Nah kalau sekarang nyuci piringnya itu udah di wastafel, katanya dia terharu, masya Allah tabarakallah. Yang ngelihat aja terharu ya bun, apalagi aku yang ngerasain, beneran dia terharu banget. Kayak sekarang itu rasa-rasanya tuh kayak masih ini beneran gak sih gitu ya. Alhamdulillah ya bun ya, semuanya berkat support teman-teman juga gitu ya, berkat support bunda-bunda juga, dan semua yang udah dukung aku juga gitu ya, udah selalu ngedoain gitu ya. Masya Allah, terima kasih sudah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian semua. By the way nih bun, aku juga mau jawab pertanyaan kemarin itu, kayaknya lumayan banyak ya, ada beberapa orang sih, nggak banyak-banyak banget yang nanyain itu yang di dinding itu aku pakai stiker atau pakai keramik. Nah itu aku pakai keramik ya bun, itu keramik yang motif bata gitu, tapi batanya itu yang kecil-kecil gitu bun, yang bukan kecil tapi agak panjang gitu loh bun, motif-motif bata yang agak panjang terus kecil-kecil. Dia kan ada kan bata tuh yang kayak sebesar bata yang asli gitu ya motifnya. Nah kalau ini tuh enggak, dan ini tuh memang aku tuh seneng banget ngelihat ini tuh. Pas awal aku ngelihat motif ini bun, pas renovasi kemarin tuh udah kayak langsung suka gitu loh bun sama motifnya, kayak cantik gitu ya kelihatannya. Aku juga sengaja sih bun pilih untuk motif keramik di dinding itu warna putih, agar apa? Agar penampakan di video itu bakalan lebih bagus dan lebih terang juga ya. Karena kan aku kan memang kerjanya itu banyaknya di dapur ya, kayak ngonten itu banyak kan di dapur. Jadi aku pengen tempat aku ngonten itu benar-benar bagus, bukan bagus sih, tapi kayak kelihatan cerah gitu ya, kelihatan nyaman gitu ya bun, biar kalian yang nonton video aku juga nyaman ngelihatnya gitu. Makanya aku pilihnya itu yang serba putih, biar kayak lebih bersih dan juga biar kayak kelihatan lebih cerah. Nah jangan salfok sama hijab aku ya bun yang di bagian belakang, karena memang itu aku sekalian tadi sambil ngurus cucian, jadinya itu tuh aku nggak nyadar tadi ternyata hijab aku tuh basah di bagian belakang gitu ya, dan itu kayak kelihatan banget. Karena memang kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga itu emang udah kebiasaan ya bun, sambil ngerjain ini sambil juga ngerjain yang lain gitu ya. Nah kayak ini aku tuh beres-beres gitu ya, bersih-bersih di kamar, beres-beres di dapur. Itu aslinya aku juga sambil kayak nyuci gitu ya di laundry room gitu bun. Nah makanya sambil sambil aku beberes, aku juga nyambi ke laundry room buat ngecek cucian kayak gitu. Oke deh, setelah tadi udah beres-beres di bagian meja kompor gitu ya. Nah di sini aku juga lanjut mau nyapu-nyapu. Nah ini aku nyapu-nyapu kayak gini tuh memang pasti selalu aku lakuin pagi gitu ya bun. Terus juga biasanya nanti sebelum masak dan juga setelah masak ya. Karena kalau misalnya sebelum masak itu
menurut aku tuh perlu banget disapu ya, karena kadang itu masih ada ini kan pasir-pasir terkadang di lantai. Dan pas aku masak kan aku mondar-mandir sana sini bun, dan itu tuh kadang nggak enak banget lantainya diinjek gitu. Alhasil kadang tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Makanya kadang kalau aku mau masak itu pasti aku keseringannya tuh sapu dulu untuk lantainya, ya minimal di dekat meja kompor inilah bun gitu ya. Nanti setelah masak baru deh aku sapu secara keseluruhan gitu. 놀자 나와 신나게 놀고 남은 일 하자 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. Oke, alhamdulillah untuk sapu-sapunya udah selesai bun. Ini aku lanjut mau jemur-jemurin pakaian. Ini tuh dari pagi ya, masya Allah hujan gitu bun. Cuman hujannya tuh nggak deras sih ya, agak apa ya, kayak agak mendung-mendung terus gerimis-gerimis gitu. Jadi daripada nanti pakaian aku jemurin di jemuran yang biasa gitu ya, terus pakaiannya nanti tuh kena hujan, mendingan aku jemurnya di sini aja ya, di samping sini aku taruhnya untuk jemuran pakaian aku. Kemarin aku juga udah minta tolong sih sama ayahnya Twin buat mindahin jemuran ini agak ke bagian dalam gitu bun. Ini kan memang bener-bener kayak di samping banget gitu ya. Nah terkadang tuh kalau hujan, kain yang di sini tuh juga suka kena rembesan air hujan gitu loh bun, kayak mungkin diterbangin angin gitu kan hujannya. Makanya aku tuh minta sama ayah Twin buat dipindahin aja ke bagian teras agak dalam gitu ya. Walaupun kelihatannya mungkin bakalan nggak rapi, nggak bagus, tapi ya nggak apa-apa lah selama musim hujan gitu ya bun. Karena sekarang tuh udah mulai banget sih di sini tuh musim hujan. Hampir setiap hari itu hujan ya bun, kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak sore ya malam gitu ya. Pokoknya hampir setiap hari di sini tuh selalu hujan gitu. Makanya aku tuh pengen banget dibikinin jemuran gitu ya, mungkin pas di bagian depan kamar gitu ya bun ya, biar lebih enak aja kalau misalnya punya cucian. Jadi walaupun hujan tetap bisa nyuci ya bun, karena kan aku punya anak kembar. Jadi kalau aku nggak nyuci, masya Allah pakaiannya numpuk banget bun, sampai kayak kadang tuh apa ya udah lemes duluan gitu ya ngelihat pakaiannya gitu ya. Ini aja aku nyuci setiap hari sebanyak ini, apalagi kalau misalnya aku sempat libur nyuci gitu ya, masya Allah nggak kebayang sih sebanyak apa. Oh ya bun, gimana nih keadaan cuaca di tempat para bunda-bunda semuanya? Apakah udah musim hujan juga? Ataupun mungkin masih musim panas nih? Boleh ya bun share di kolom komentar. 알아요 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. Dikala musim hujan seperti ini, kayaknya hanger itu berapapun kurang ya bun. Aku ngerasain banget sih ya, kadang itu kayak hanger segini tuh kayak ngerasa nggak cukup gitu ya buat pakaian ini. Bahkan aku tuh kepikiran nanti kalau misalnya pas aku ke Toserba pengen banget deh nambah hanger ini ya, sekitar satu ikat gitu lagi ya, entah 10 biji gitu apa 12 biji. Pengen beli karena kayaknya ini bakalan kurang gitu loh bun. Karena kan sekarang tuh emang musim hujan ya, dan terkadang kalau udah musim hujan kayak gini hanger itu memang benar-benar diperlukan. Tapi kadang kalau misalnya udah musim panas hanger nggak dipakai lagi, malah kadang tuh hangernya suka kececer kemana-mana. Ada yang samaan nggak bun? Kalau ada yang samaan boleh share di kolom komen. Nah ini berhubung hangernya itu habis bun, habis ya, nggak cukup gitu ya buat semuanya pakaian aku ini. Jadinya ini tuh kayak kain-kain yang tipis-tipis aku taruhnya di jemuran pakaiannya anak-anak aja ya bun ya. Ini tuh kalau misalnya cuaca itu panas, ini tuh bakalan kering semua ya. Tapi kalau cuacanya nggak panas tuh kayaknya besok deh baru kering. Oke deh, makasih ya bunda-bunda semuanya udah nonton video aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.